Shalom FLCC, yuk sama-sama kita di hari Natal ini menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Amin. Yes, Jesus. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang terjadi kehendakmu, apapun yang terjadi, ku percaya hidupku di tanganmu, jiwaku milikmu. Ku berserah, ku berserah, ku lepaskan bebanku di dalam namamu. Ku berserah, berserah, Yesus sepenuhnya berada di dalam hadiratmu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang terjadi, jadi kehendakmu, apapun
Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau yang kami andalkan Bapa. Ku serahkan segalanya kepadamu Tuhan. Ku percaya akan janjimu Bapa. Oh, mari angkat pujian kita buat Tuhan. Nyanyikan hatimu buat Raja di atas segala raja. Nyanyikan hatimu bagi Tuhan, serahkan kepadanya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Tiada yang lain yang layak terima. Segala pujian yang terbaik hanya bagimu Yesus. Biarlah kami nikmati hadirat-Mu ya shande ya burashi karabadi di ya rabaya shande. Haleluya bagi Raja bertata. Ya rabushi karabadi ya burashi karabaya shande ya burashi karabadi ya rabushi karabadi. Tenggelamkan kami Tuhan di dalam hadirat-Mu Bapa. Oh ya rabushi karabadi ya burashi karabara ya murah ya rashi karabadi. Kau yang layak disembah, Kau yang layak bertata. Nama-Mu Yesus Tuhan, ya murah ya shande. Ya murah shikarabadi ya murah shikarabadi ya raboni karaboni karabara bara 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 ya rabushi karabadi ya rabushi karabara bara 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 ya rabushi karabadi ya rabushi karabara bara 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 bara. Gelapkan kami dalam hadirat-Mu Bapa. God, we want to worship You, Jesus. Oh ya Rabushika. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Come on, church, let's sing. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him. Yes, Jesus.
Here I am to worship you. Hallelujah. I worship you for who you are. Here I am to worship you. Hallelujah. I worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Woo! Come on, let's praise him. Let's celebrate Christmas. Yes, Jesus. Let's celebrate Jesus. Merry Christmas. Come on, sing it out together. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hey, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Let's sing it out together. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. Whoa, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, you are Jesus. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Jump, jump, jump. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, Jesus. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Hey. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are, let's sing it out together. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you.
Merry Christmas. Sama-sama teman-teman, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Yuk kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama ingin memberikan persembahan, kita deklarasikan persembahan kita dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami peroleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang mampu berpengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, sama-sama yang percaya katakan amin. Your love will never runs out, will never run out of your love. And I know you never leave me, you never ever leave us. Your love will never runs out, will never run out of your love. And I know you never leave me, you never ever leave us. We never runs out. Out. We never run out of your love. We never runs out. We never runs out. We never run out of your love. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih bisa merayakan Natal lagi tahun ini. Dan kami bersyukur buat kelahiran-Mu di dunia Tuhan, di mana Engkau lahir untuk menjadi juru selamat untuk setiap kami. Kami bersyukur untuk karya keselamatan-Mu. Kami bersyukur untuk Engkau sebagai Allah yang setia dan Bapa yang baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, biar Engkau yang berbicara kepada hati setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja, dan biar kami bisa mengerti, dan biar firman-Mu itu benar-benar bertumbuh, tertanam di hati setiap kami, dan kami bisa menjadi berkat untuk sekitar kami. Terima kasih Bapa, urapi mulut bibir hamba-Mu, biar apapun yang aku katakan pada hari ini, itu semua berasal daripada-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Halo semuanya, Merry Christmas. Selamat Natal buat teman-teman semua. Walaupun di Natal kali ini kita masih bertemu secara online ya, tapi gak apa-apa karena Natal pun pasti kalian bisa merayakannya dengan meriah ya kan ya, dengan keluarga, dengan teman-teman di rumah. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya di akhir tahun ini? Kalau untuk teman-teman yang kuliah harusnya udah pada libur dong ya. Udah pada libur belum nih? Tapi kalau untuk teman-teman yang bekerja, terus kantornya nggak kasih libur dan juga cuti bersama dihapuskan ya, sama seperti saya, kita syukuri saja akhir tahun ini ya. Siapa yang tanggal 24, 25, terus 24 deh kemarin Jumat kan, terus tanggal 31 nanti masih bekerja ya kan? Kita senyumin aja ya. Nah, akhir tahun ini pada rencana mau kemana nih teman-teman? Aku berharap semuanya di liburan kali ini, walaupun kita masih tetap harus stay at home, masih tetap harus membatasi mobilitas kita, tapi aku berdoa supaya teman-teman semua bisa enjoy liburan kali ini. Liburan akhir tahun ini teman-teman semua bisa recharge, bisa istirahat, bisa refreshing, supaya tahun depan kita bisa kerja lagi, bisa kuliah lagi, melakukan aktivitas lagi dengan lebih semangat. Oke, nah teman-teman, hari ini kita akan masuk ke series tentang Christmas kita, bagian yang terakhir ya. Kalau minggu lalu kita udah bahas tentang Christmas lights ya kan. Kita udah bahas bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita dalam situasi apapun yang sulit sekalipun. Even di kisah Natal gitu kan ya, yang Yusuf dan Maria alami,
itu merupakan perjalanan yang sulit gitu loh, tapi Tuhan juga ada di sana. Nah, hari ini kita akan bahas bagian yang masih dalam cerita Natal itu, tapi kita akan bahas juga dari perspektif yang berbeda gitu. Oke. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama teman-teman. Pernah gak sih kalian tuh entah itu nonton, entah itu makan sesuatu, entah itu mengunjungi suatu tempat yang kalian suka banget, yang kalian bilang wow, ini bener-bener keren, ini bener-bener enak, ini bener-bener the best deh pokoknya gitu kan. Pernah gak sih kalian mengalami hal itu? Entah itu nonton film, entah itu lihat pemandangan di mana, entah itu nginep di hotel mana, entah itu kalian berlibur kemana, entah itu kalian makan atau minum minuman apa. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak gitu? Nah, sampai saking kalian tuh wow-nya, kalian tuh sampai gak bisa ngomong ke orang lain seberapa wow-nya itu gitu loh. Dalam arti gini, misalkan kalian abis pergi ke gunung apa misalkan gitu ya, terus kalian lihat di sana pemandangannya gila keren banget sih gitu kan. Nah, saking kerennya itu sampai kalian cuma bisa ngomong ke teman kalian pas cerita nih kayak, gila kemarin gue pergi ke gunung ini dan itu bener-bener keren banget, pemandangannya bener-bener keren banget, berasa di atas awan. Tapi gimana ya, kayak keindahan itu nggak bisa gue jelasin pakai kata-kata. Pokoknya lo harus datang ke sana sendiri. Ya gak sih? Pernah gak sih kalian ngalamin hal itu? Atau mungkin teman-teman abis nyobain misalkan ayam geprek the best di dunia yang pernah kalian cobain gitu kan ya. Terus kalian coba bilang sama teman kalian, gila ayam geprek di situ bener-bener enak banget, pedesnya pas tapi nampol banget. Pokoknya enak banget deh, kayak nagih banget gitu kan ya. Tapi gitu pun kalian merasa belum cukup dong mendeskripsikan keenakannya itu tuh, kayaknya teman kalian tuh belum tentu bisa bayangin ya gak sih. Walaupun kita jelasin sedetail mungkin gitu kan, ayamnya tuh renyah, sambalnya tuh pedes tapi gurih, tapi teman kita mungkin nggak bisa ngebayangin, oke, serenyah apa, segurih apa, seenak apa sih ayam geprek itu gitu kan. Sampai kalian bilang pokoknya lo harus kesana sendiri cobain betapa enaknya ayam geprek itu. Pernah nggak nih teman-teman ada yang kayak gitu? Nah, kalau aku pernah nih, contohnya kalau aku mungkin kasih contohnya itu nonton ya, kan aku suka nonton drama Korea gitu ya. Nah, ada 2 film lah ya kan, 2 film yang sering banget aku rekomendasiin ke orang-orang, yang pasti teman-teman di sini kalau nonton drakor harusnya tahu juga nih karena udah lumayan terkenal filmnya. Yang pertama itu Mr. Sunshine, yang kedua itu Reply 1988. Reply 1988 sih kayaknya harusnya tahu semua ya, tapi kalau Mr. Sunshine nggak tahu deh. Mr. Sunshine sama Reply 1988. Kalau Mr. Sunshine itu kayak tentang kisah zaman dulu lah gitu, sejarah ya. Tapi bener-bener bagus banget sih, dramanya dapet banget gitu. Nah, kalau Reply 1988 itu lebih ke kisah tentang keluarga ya kan, pertemanan kayak gitu-gitu. Nah, aku suka banget sama kedua film itu karena menurut aku pokoknya filmnya seru deh pokoknya ya. Sebagai aku yang pencinta film drama gitu, dapet banget. Terus jalan ceritanya juga bagus, terus actingnya juga bagus. Pokoknya seneng banget tonton itu tuh, bener-bener ditunggu-tunggu deh gitu kan. Nah, ketika aku cerita ke orang gitu kan, misalkan temanku nanya, lo ada rekomendasi nggak nonton apa lagi nih? Aku bilang nonton Mr. Sunshine aja gitu. Tentang ini tapi sejarah gini-gini, males tapi enggak, lo harus nonton karena itu sekeren itu, dan itu sama sekali enggak membosankan atau apa karena itu sejarah, enggak sama sekali gitu loh. Itu bener-bener bagus banget. Terus ketika aku ngomongin endingnya, pokoknya kan endingnya tuh lumayan sedih gitu ya guys, jadi kayak ada part yang aku bener-bener nangis banget, gitu. Nah, aku cuma bilang ke temanku, pokoknya akhirnya tuh sedih banget, tapi kayak ya ntar gimana emang ya, nanti waktu itu aku cerita sama temanku ya, tapi bukan spoiler nih, kayak nanti dia gini oh gitu, iya temanku kayak ngerasa iya sedih sih, tapi enggak, lo harus tonton pokoknya biar lo tahu betapa sedihnya momen itu gitu loh. Jadi aku cuma bisa bilang pokoknya lo harus nonton sendiri sih gitu, karena itu tuh bener-bener dapet banget ketika lo lagi nonton. Atau contohnya lagi yang lain, teman aku itu teman baik aku, dia ada yang baru kuliah S2 di salah satu kota di Prancis.
namanya Nantes. Nah, di kota Nantes ini pemandangannya tuh bagus-bagus. Waktu itu dia fotoin aku, bener-bener pemandangan kayak rumputnya sangat hijau, langitnya sangat biru. Pokoknya wah gila, kayak gini nih sejuk banget ya kalau ada di sana gitu kan. Tapi pas kita teleponan gitu kan, dibilang, "Step, fotonya bagus gak?" "Keren banget, gue pengen banget ke sana." Aku bilang, "Ya well, lo harus kesini karena yang di foto tuh gak ada apa-apanya. Lo harus lihat langsung kesini, jauh lebih bagus daripada yang ada di foto." Terus aku kayak, semoga ya suatu hari nanti. Jadi teman-teman pasti juga punya ya pengalaman kayak gitu, ketika ada sesuatu yang wow banget sampai kalian tuh bilang, lo pokoknya harus rasain sendiri. Karena kata-kata gue aja pasti belum cukup mendeskripsikan betapa kerennya, betapa wownya itu gitu loh. Nah sama nih teman-teman, kalau kita bahas tentang kisah Natal ya kan, cerita Natal yang pasti teman-teman udah tahu ya kan, tentang Yusuf, Maria, kemudian Tuhan Yesus lahir di dalam palungan, di dalam kandang, terus ada orang Majus yang datang. Itu pasti teman-teman udah tahu kan kisahnya. Seringkali Natal itu karena setiap tahun kita rayakan, kita nggak dapetin kesan bahwa kisah Natal itu seharusnya menggambarkan betapa dahsyatnya Allah, betapa baiknya Tuhan yang mau datang ke dunia, betapa Tuhan tuh sangat mengasihi manusia gitu loh. Kadang hal-hal yang kita dapetin di Natal bukan itu gitu, karena apa? Ya mungkin kita udah terlalu sering melihat lebih banyak dekorasinya ya kan, tentang hadiahnya, tentang kayaknya makanan-makanan pas Natal kayak gitu-gitu. Atau mungkin teman-teman di sini yang udah ngerayain Natal dari lahir gitu kan ya, dari lahir banget nih kalian udah ngerayain Natal setiap tahunnya. Mungkin ada perasaan kayak, ya udah Natal ya dengar cerita itu, pohon Natal dan udah. Tapi kita nggak dapetin kita nggak dapetin konteks dimana iya Natal itu menggambarkan betapa baiknya Tuhan, betapa kasih Tuhan atas kita manusia itu sangat besar, betapa Tuhan tuh sangat berkuasa, betapa Tuhan tuh sangat suci, Tuhan itu sangat amazing lah pokoknya. Nah, mungkin teman-teman juga sering dengar cerita Natal ya kan, sering dengar cerita Natal dari orang-orang lain. Misalkan dari kecil kalian udah sering diceritain sama teman kalian, sama guru sekolah minggu kalian, sama orang tua kalian dan sebagainya. Dan orang-orang bilang bahwa kisah Natal itu adalah kisah yang life changing, ya kan? Peristiwa Natal itu sebenarnya adalah peristiwa yang mengubahkan hidup kita ketika kita tahu kisah Natal. Tapi kalian mulai berpikir, apakah kisah Natal se-wow itu? Karena gue lihat yang ceritain gue kisah Natal dulu pas masih kecil, kok hidupnya gitu-gitu aja. Katanya kisah Natal itu life changing, tapi orang-orang yang tahu kisah Natal dan orang-orang yang merayakan Natal kok hidupnya ada yang kacau, hidupnya ada yang nggak jadi teladan. Katanya life changing. Terus kita mulai memikirkan, apakah benar kisah Natal itu adalah sebenarnya se-wow itu, se-life changing itu? Atau mungkin kita dengar dari kisah Natal, atau enggak dengar tadi yang aku bilang gitu. Oh, Natal itu mengisahkan betapa Tuhan baik sama kita, betapa Tuhan tuh hebat, betapa Tuhan tuh berkuasa, betapa Tuhan tuh benar-benar mengasihi kita. Tapi kok sekarang even di Natal tahun ini kondisi gue lagi sangat buruk. Keluarga gue lagi kena masalah yang sangat besar banget. Gue lagi ngerasa sangat down di Natal kali ini. Katanya Tuhan baik, katanya Tuhan mengasihi kita. Tapi kenapa di Natal ini everything seems so hard? Mungkin ada teman-teman yang punya pertanyaan seperti itu. Dan hari ini melalui kisah Natal yang udah sering teman-teman dengerin, aku mau kita sama-sama refresh otak kita, sama-sama berpikir kembali, sama-sama merenungkan kembali kisah Natal dari perspektif yang berbeda. Teman-teman, aku cuma mau bilang yang pertama, kisah Natal itu bukan sekedar cerita fiksi. Kisah Natal itu bukan dongeng. Kisah Natal itu sama sekali bukan dongeng yang indah banget, nanti ada rusanya, ada apa, enggak.
Kisah Natal itu adalah sebuah history, sebuah sejarah. Artinya apa? Dulu itu benar-benar terjadi, teman-teman. Kisah Natal yang kita tahu itu tentang Yusuf dan Maria, Tuhan Yesus yang lahir di palungan, di kandang, itu sungguh-sungguh terjadi di dunia yang nyata, dengan orang-orang, manusia-manusia yang nyata, dengan problem-problem yang benar-benar ada pada zaman itu. Jadi, coba kita pikir, gimana ya respon kita kalau kita ada di zaman itu, melihat peristiwa ini. Nah, coba kita baca dulu nih kisahnya ya, di Lukas 2 ayat 6-7. Di Lukas 2 ya teman-teman, dari ayat 1 itu udah diceritain nih bahwa Yusuf dan Maria itu pas lagi mengandung pergi dari Nazaret ke Bethlehem ya kan, karena ada sensus penduduk. Nah, kemudian di Lukas 2 ayat 6-7. Ketika mereka di situ, ketika mereka udah sampai nih di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi waktu itu akhirnya Maria harus bersalin saat itu, tapi nggak ada tempat yang layak untuk Maria melahirkan, teman-teman. Jadi harus masuk ke kandang dan anaknya akhirnya dibungkus lampin, dibaringkan di dalam palungan. Poin yang pertama dari kisah Natal ini ya teman-teman, yang membuat aku sangat amazed sama kisah Natal. Yang pertama, Tuhan nih, raja di atas segala raja, penguasa langit dan bumi, Tuhan yang sangat berkuasa ini, memilih datang ke dunia dalam bentuk menjadi sosok seorang bayi, teman-teman. Oke, aku tanya nih sekarang sama teman-teman, kita berimajinasi ya sejenak. Kalau teman-teman jadi Tuhan ya, kalau teman-teman ini adalah raja di atas segala raja, kalau teman-teman ini adalah Tuhan, teman-teman ini yang paling berkuasa di dunia ini, kalian kalau mau datang ke bumi nih, nunjukin diri kalian ke ciptaan-ciptaan kalian, maunya dalam bentuk seperti apa sih? Kalau aku sih pastinya mau datang dalam bentuk yang benar-benar menunjukkan nih bahwa ini loh gue Tuhan ya kan. Kita mau datang dalam segala kemegahan kita, kemewahan kita dan kekuasaan kita. Kita mau datang pakai mahkota, benar-benar nunjukin ini loh gue Tuhan, gue tuh yang ciptain lo. Gitu. Kalau teman-teman kayak gimana? Kalau kalian jadi Tuhan, kalian mau datang dalam bentuk apa sih? Mungkin mayoritas akan menjawab, at least kalian pengen nunjukin dong bahwa kalian itu Tuhan. Tapi teman-teman, apa sih yang Tuhan Yesus pilih gitu ya, yang Bapa lakukan? Tuhan datang ke dunia dalam sosok manusia, bahkan lebih lagi dalam sosok seorang bayi. Bayi itu menggambarkan apa sih? Bayi itu adalah seseorang sosok yang sangat kecil, sangat fragile, sangat lemah ya kan, karena masih kecil banget, belum bisa ngapa-ngapain, helpless dan sangat tergantung sama orang lain di sekitarnya ya kan. Bayi kan belum bisa ngapa-ngapain, dia butuh orang tuanya, benar-benar bergantung sama orang lain. Dia kecil, nggak bisa apa-apa, nggak bisa melawan, nggak bisa apa, nggak bisa. Dia sangat polos, kecil, helpless. Itu yang dipilih Tuhan. Kenapa sih? Kenapa Tuhan datang dalam sosok seorang bayi? Karena Tuhan mau nunjukin bahwa Tuhan itu mau datang ke dunia menjadi sama seperti kita, benar-benar sama. Dia tuh benar-benar mau ada di posisi kita. Tuhan tuh mau ada di di titik kita berdiri gitu loh. Kita lahir ke dunia ini mulai dari seorang bayi. Tuhan juga mau datang ke dunia ini mulai dari seorang bayi. Dan kalau teman-teman tahu ya, di zaman itu kan mereka tuh orang-orang tuh menganggap Tuhan itu adalah sosok yang sangat jauh, tidak tergapai ya kan. Tuhan itu adalah sosok yang sangat, dalam tanda kutip,
galak, karena kayak lo berdosa hukum gitu loh. Mereka nangkepnya bahwa Tuhan itu adalah sosok yang jauh, sosok yang terlalu besar, tidak bisa kita gapai, dan Tuhan itu galak. Kita ngelakuin kesalahan, bye gitu. Tapi di sini ketika Tuhan mau mulai misi penyelamatannya, Tuhan datang ke dunia sebagai seorang manusia dalam bentuk seorang bayi. Dia mau nunjukin bahwa dia benar-benar mau dekat dengan kita. Tuhan merendahkan dirinya segitu rupa, teman-teman. Itu bukan dengan iseng, tapi Tuhan menunjukin kalau hey, Tuhan tuh benar-benar dekat loh sama kita. Tuhan tuh benar-benar peduli loh sama kita. Dan Tuhan tuh benar-benar tahu loh setiap detail yang kamu lewati di dalam kehidupan kamu. Karena Tuhan juga lewati. Tuhan juga lewatin apapun yang kamu lewatin di dunia ini. Tuhan juga lewati gimana masa-masa dia bertumbuh dari seorang bayi menjadi dewasa. Dia lewati masa dia ditinggalkan sahabatnya. Dia lewati masa-masa di mana dia merasakan kasih sayang orang tuanya. Dia melewati masa-masa di mana dia ngumpul-ngumpul sama teman-temannya. Tuhan Yesus juga melewati masa-masa di mana dia dikecewakan, dicaci maki, dihujat orang-orang sekitar. Tuhan Yesus melewati kelelahan, lapar, haus. Tuhan Yesus melewati masa-masa itu. Apapun yang kamu alamin di dunia ini. Jadi, kalau kamu pernah bertanya-tanya, Tuhan tuh ngerti gak sih perasaan gue? Kalau kamu pernah bertanya-tanya, apakah Tuhan lihat semua yang gue lewati? Jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah iya. Dari kisah Natal ini kita bisa tahu bahwa Tuhan itu Allah yang dekat sama kamu. Tuhan itu tahu, Tuhan melihat, Tuhan dengar setiap apapun yang kamu alamin. Dan Tuhan peduli sama apa yang kamu rasakan. Nah, terus kemudian di ayat selanjutnya teman-teman, tadi kan kita baca ayat 6 dan 7 ya, Lukas 2. Sekarang kita akan lanjut ke ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ini teman-teman kabarnya. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah mereka bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi, setelah Tuhan Yesus lahir dalam palungan, malaikat menyampaikan berita ini kepada para gembala. Nah, aku mau highlight yang pertama, kata yang digunakan di sini ya, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, teman-teman. Kesukaan besar. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, great news of great joy. Great news. It's a great news that brings a great joy. Wow. Jadi kabar keselamatan, kabar kelahirannya Tuhan Yesus datang ke dunia, itu adalah sebuah kabar sukacita yang sangat besar. Kabar baik, kabar gembira yang sangat besar. So, kalau teman-teman di sini pernah mendengar kisah tentang Tuhan Yesus, tapi itu bukan merupakan kabar yang sukacita, itu bukan merupakan kabar yang menyenangkan, aku rasa itu adalah cerita yang salah. Karena cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, cerita tentang kedatangan Tuhan Yesus dan apa yang dia kerjakan dalam hidup kita setiap manusia, itu adalah kisah yang membawa sukacita besar. Nah, malaikat menyampaikan berita ini pertama kali banget loh, ini kemana? Ke para gembala. Kenapa sih malaikat memilih para gembala? Kenapa sih Tuhan pilih kabar ini pertama kali diberitakan kepada para gembala? Pada zaman itu, gembala itu dianggap sebagai orang-orang yang status sosialnya lumayan rendah, teman-teman.
Karena mereka kerjanya cuma mengembalikan kambing domba ya kan. Secara ekonomi mereka nggak kaya, mereka juga mungkin nggak berpendidikan. Jadi secara status sosial, gembala itu adalah status sosial di bawah. Kenapa Tuhan memilih gembala duluan yang mendengar kabar sukacita ini? Bukan raja-raja, bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang terpandang. Karena Tuhan mau kasih tahu ke kamu, seperti tadi, bahwa Tuhan itu dekat, bahwa Tuhan itu mau hadir bahkan di level paling bawah, teman-teman. Untuk orang-orang yang dianggap remeh sama sekitar mereka. Untuk orang-orang yang dianggap gak berharga. Untuk orang-orang yang dianggap kecil, yang dianggap gak berdaya. Untuk orang-orang yang selalu disepelekan di tengah masyarakat, dianggap gak penting di tengah masyarakat. Tuhan mau hadir untuk mereka. Tuhan benar-benar mau kasih tahu dan tekanin ke kita bahwa Tuhan itu dekat, Tuhan itu accessible, Tuhan itu bisa dijangkau oleh semua orang. Baik dari orang yang paling kecil, yang mungkin status sosialnya rendah, yang mungkin gak kaya, yang mungkin belum berpendidikan. Tuhan itu ada juga buat mereka, Tuhan juga mengasihi mereka. Dan Tuhan juga mau ada dekat dengan mereka. Tuhan mau kasih lihat begitu besar kasihnya Allah, sampai dia itu bisa menjangkau siapapun, kapanpun, dimanapun mereka berada. Tuhan bahkan ada untuk mereka yang gak punya siapa-siapa. Tuhan bahkan ada hadir untuk mereka yang orang lain tuh gak mau ada bersama dengan mereka. Tuhan ada buat orang-orang yang merasa not belong in the society. That's how big God's love is. Nah, terus setelah mendengar kabar ini, apa sih yang orang-orang gembala-gembala itu lakukan? Di ayat ke-15, teman-teman. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Jadi setelah mereka menerima kabar sukacita itu, mereka nggak diam aja. Mereka nggak, oh iya, wow, terus mereka ngegosip sendiri, mereka asik sendiri, mereka sibuk memberitakan itu ke tetangga-tetangga mereka. Enggak, tapi mereka langsung bangkit, mereka bilang, ayo kita lihat ke sana. So, bottom line hari ini, aku mau teman-teman untuk go see for yourself. Hari ini aku udah memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus, tentang kelahiran Tuhan Yesus, tentang awal mulanya misi penyelamatan Allah untuk manusia, untuk kamu. Dan setelah mendengarkan kisah ini, aku berharap teman-teman kamu bisa punya kerinduan untuk go see for yourself. Aku pengen teman-teman punya kerinduan untuk Tuhan, aku mau alamin sendiri dari Tuhan. Tuhan, aku mau lihat sendiri perbuatan Tuhan. Aku mau lihat sendiri bagaimana Tuhan menolong aku sama seperti Tuhan menolong orang lain. Sama seperti gembala-gembala ini, teman-teman. Ketika kita menerima kesaksian, ketika kita menerima kabar, ketika kita menerima kesaksian dari orang lain tentang betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup mereka, aku berdoa kita punya mental seperti gembala-gembala ini, yang mereka langsung, ayo kita pergi, ayo kita lihat perbuatan Tuhan, apakah benar sama seperti yang malaikat-malaikat itu katakan. Aku mau kita punya mental yang haus dan lapar, yang rindu Tuhan. Orang itu kesaksian, dia ditolong sama Tuhan. Dan aku juga mau. Aku mau pergi, aku mau mendekat lagi kepada Tuhan. Aku mau datang lagi sama Tuhan. Dan aku percaya aku pun bisa mengalami hal yang dahsyat sama seperti yang orang lain alami. Aku berdoa biar teman-teman bisa mengalami perbuatan Tuhan by yourself. Kalau misalkan ngomongin soal ini ya teman-teman, dulu aku tuh sering susah ya, bukan susah, maksudnya aku cuman menerima aja firman tentang oh ya oleh bilur-bilur Yesus segala penyakitmu telah disembuhkan, ya kan? Aku cuma menerima aja. Ketika ada orang cerita, oh ya aku mengalami mujizat kesembuhan, aku cuma menerima aja, oh wow keren. Tapi
ketika sampai akhirnya aku mengalami sebuah gangguan gitu kan ya, aku pernah cerita juga sama teman-teman yang lain, mungkin gangguan kesehatan di rahim aku, itu aku benar-benar berdoa, Tuhan, aku mau juga mengalami, aku juga mau melihat mujizat kesembuhan yang orang-orang lain udah alami, aku juga mau alami itu. Sampai aku mengalaminya, sampai aku see for myself, sampai aku benar-benar melihat, wow, ini dia, aku mengalaminya. Ini dia kebesaran Tuhan tuh seperti ini. Mungkin yang lain lagi, aku juga sering dengar gitu kan cerita di mana orang-orang ditolong Tuhan, di bener-bener udah di ujung gitu kan ya, akhirnya ditolong Tuhan, terus mungkin di dalam kondisi-kondisi yang mereka kayaknya impossible, tapi mereka ditolong Tuhan dan ada mujizat terjadi. Aku juga pernah mikir, aku belum pernah ada nih Tuhan di kesempatan-kesempatan yang kayaknya aku sangat terdesak, yang kayaknya aku gak bisa melakukan apa-apa dengan kekuatan aku gitu ya. Sampai akhirnya Tuhan mengizinkan aku masuk ke jurusan kuliah yang aku gak bisa ngapa-ngapain. Aku gak ngerti apa-apa, itu bukan bidang aku bener-bener gak ngerti gimana nih caranya aku bisa survive dan aku bisa berprestasi di jurusan ini gitu. Tapi Tuhan tunjukkan sekali lagi, aku bisa mengalami sendiri bagaimana Tuhan sendiri yang memampukan aku dari yang impossible, dari yang aku anggap gila, gue gak ngerti apa-apa, sampai Tuhan membawa aku bukan cuma bisa lulus, tapi aku bisa berprestasi, aku bisa lulus dengan cum laude. Kayak kalau nggak Tuhan, itu nggak mungkin. Itu teman-teman, aku bersyukur banget karena kerinduan itu, karena ada kehausan itu, aku bisa, Tuhan, aku mau alamin sendiri, dan aku alamin sendiri kebaikan dan kebesaran Tuhan itu. Jadi aku berdoa hari ini, di akhir tahun ini, bahkan tahun depan, ketika teman-teman menjalani tahun yang baru, aku berdoa biar teman-teman bisa melihat dengan mata kalian sendiri kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan, teman-teman bisa bersaksi dari pengalaman kalian sendiri bahwa Tuhan tuh sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kalian. Because apa? Karena Tuhan mau ada dalam peristiwa hidup kalian. Tuhan tuh mau be with you. Tuhan tuh mau ada dekat dengan kalian. Tuhan tuh mau menunjukkan dirinya, menunjukkan kebesarannya, menunjukkan perbuatannya ke kalian. Tuhan tuh sangat mau, teman-teman. Bukan cuma ke orang-orang tertentu. Tuhan mau bekerja, berkarya juga dalam hidup kalian. Tapi kitanya mesti haus. Kitanya mesti mau juga Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kitanya juga mesti rindu. Kita mesti invite juga Tuhan bekerja. Aku mau lihat. Kita juga mesti dekat sama Tuhan supaya kita bisa lihat perbuatan Tuhan. Karena kita dekat nih sama Tuhan, kita tahu, oke, gue harus ngapain. Dan kitanya harus percaya. Kitanya harus terus-menerus berharap sama Tuhan. Kitanya harus terus berdoa karena kita percaya kalau Tuhan akan lakukan sesuatu, makanya kita berdoa. He wants you to experience it by yourself. Tuhan juga mau kok kalian alamin itu sendiri. Tuhan juga mau kalian bisa bersaksi dari pengalaman kalian sendiri, bukan cuma dengar dari orang lain. Nah, gimana sedikit tips ya, tips singkat. Gimana nih caranya supaya gue bisa go see by myself dan gue bisa alamin kebesaran Tuhan? Yang pertama, keep showing up. Teman-teman harus terus showing up, harus terus hadir, teman-teman harus terus terlibat, ya kan? Contohnya di dalam gereja. Kalau teman-teman mau mengalami kebesaran Tuhan, mau mengalami pertolongan Tuhan, teman-teman juga harus ada di komunitas yang tepat, dengan orang-orang yang mendoakan kalian, dengan orang-orang yang support kalian. Untuk itu teman-teman harus keep showing up. Kalau kalian cuma menutup diri, kalau sedih ya sedih sendiri, kalau desperate sendiri, kalau butuh pertolongan ya pusing sendiri, kalian gak berusaha reach out ke orang lain, kalian gak berusaha bertumbuh di komunitas yang positif, yang tepat, ya sulit untuk teman-teman bisa diberkati gitu loh, diberkati sama orang lain. Kan Tuhan tuh memberkati bisa banyak cara ya, bisa melalui orang lain yang menolong kalian, bisa melalui firman yang disampaikan gitu. Jadi teman-teman harus keep showing up, kalian harus tetap terlibat dimanapun kalian berada, itu kan tetap harus terlibat. Jangan menutup diri, jangan kehilangan harapan sendiri. Kalian harus buka diri kalian mengizinkan ada kesempatan-kesempatan untuk kalian merasakan
berkat itu, merasakan pertolongan itu. Dan yang kedua, ask question to the right person. Aku hari ini benar-benar ngomong teman-teman untuk see by yourself. Teman-teman punya pertanyaan apa tentang Tuhan, tanyakan itu. Tanyakan itu gitu. Teman-teman punya kebingungan apa tentang Tuhan, teman-teman punya keraguan apa, tanyakan itu dengan orang-orang yang tepat. Pemimpin rohani kalian, small group leader kalian, orang tua kalian, orang-orang yang kalian percayalah. Kalian tanya aja gitu. Kita juga harus menggali gitu tentang Tuhan, supaya kita makin mengenal Tuhan semakin dalam, kita makin tahu, oh ini karakter Tuhan, ini cara kerja Tuhan. Ask question to the right person. Jangan malu, jangan takut untuk bertanya. Karena di saat itu, di saat kita terus terlibat, di saat kita keep showing up, di saat kita bertanya, di saat kita mau masuk dalam pelayanan Tuhan, kita mau masuk dalam pekerjaan Tuhan, kita mau jadi bagian dari kegerakannya Tuhan, disitulah kita akan benar-benar mengalami sendiri betapa dahsyatnya Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan buat kita. Amin. So once again, Merry Christmas and Happy New Year. Aku berdoa supaya di akhir tahun ini dan di awal tahun depan, teman-teman bisa benar-benar merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, dan teman-teman bisa tahu isi hati Tuhan untuk kita menjalani tahun depan, dan kalian bisa enjoy waktu liburan kalian bersama dengan keluarga. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu yang berkuasa, terima kasih Tuhan bahwa kami punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang bisa melakukan segala perkara. Dan Tuhan, kami rindu, kami mau katakan kalau kami haus, kami rindu Tuhan untuk menyaksikan Engkau lebih lagi. Kami rindu untuk melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya, apapun yang sedang kami alami itu semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Dan Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik, memberikan kami kekuatan untuk melewati semuanya dengan baik. Kami serahkan semua masa depan kami, tahun depan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang bekerja sebebas-bebasnya dalam kehidupan kami, karena kami mau percaya sama plan-Nya Tuhan. Itu adalah plan yang mendatangkan damai sejahtera untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, biar Engkau yang terus pimpin bangsa Indonesia, supaya terus Tuhan kami bisa bertumbuh Tuhan, kami bisa berkembang Tuhan, menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang solid Tuhan, dan bangsa yang bisa kuat secara ekonomi Tuhan, dan juga orang-orangnya Tuhan, khususnya para pemerintah-pemerintah kami juga bisa berhikmat, bisa mementingkan kepentingan rakyat, dan bangsa kami bisa menjadi bangsa yang kuat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita menerima perjamuan kudus hari ini, saya ajak kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau berikan kepada kami lewat perjamuan kudus hari ini, di dalam roti dan anggur yang sudah ada di hadapan kami. Tuhan, sucikan, kuduskan kami untuk kami menerima tubuh dan darah Tuhan ini dengan cara yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh berkat dan kami memperoleh bagian di dalam kasih karunia yang Kau sediakan buat setiap kami. Darah Yesus menyucikan dan menguduskan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami. Ampuni segala dosa, kesalahan kami. Hari ini kami menyucikan diri kami untuk kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus hari ini di dalam nama Yesus. Mari teman-teman, kita angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teman-teman semua, bukankah roti yang kita makan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Teman-teman semua, bukankah cawan yang kita minum ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Aba. Oralabaya, ralabaya. Mari kita naikkan syukur kita pada Tuhan. Katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami naikkan syukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang terus Engkau tunjukkan kepada setiap kami. Kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Kasih setiamu yang gak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Kau begitu dekat dengan hidup kami. Kau menyertai, bahkan Kau ada di dalam setiap kami. Lewat perjamuan kudus-Mu hari ini, biarlah kami boleh memperoleh persekutuan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Kami beroleh berkat di dalam persekutuan kami. Segala hal yang Kau sediakan buat kami, itu menjadi kepunyaan setiap kami. Bapa, Kau berkati teman-teman kami, dimanapun mereka ada hari ini. Setiap mereka yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang susah, Engkau hiburkan di dalam nama Yesus. Mereka yang ada di dalam kesesakan, Tuhan berikan kelegaan buat hati mereka. Biar mereka boleh datang mencari wajah-Mu, dan Engkau berkenan dijumpai oleh setiap mereka. Dan Kau berikan kelepasan, Kau berikan kelegaan, Kau berikan berkat, Kau berikan jalan keluar buat setiap hidup mereka. Apapun yang mereka hadapi bersama dengan Tuhan, mereka tidak akan gentar dengan setiap masalah hidup mereka. Karena mereka menghadapi bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam setiap hidup mereka, kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami terima hari ini. Berkat-Mu turun atas setiap kami semua. Kau pakai generasi ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, urapan-Mu yang baru,
melimpah-limpah atas mereka semua. Kau pakai Tuhan dengan hikmat, pengetahuan, kreativitas atas hidup mereka. Berkat-Mu yang berlimpah-limpah turun, hal-hal yang tidak pernah mereka bayangkan, itu Tuhan sedang bukakan buat mereka hari-hari ini. Sehingga mereka akan menjadi dampak, mereka akan jadi berkat bagi generasi, bagi kota, bangsa kami, dan bahkan bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan kami meneruskan setiap aktivitas kami. Berkat-Mu yang terbaik turun atas setiap kami. Kami mau siapkan hati terima berkat Tuhan. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita. Kita siapkan hati kita dan hidup kita. Arahkan pada Tuhan untuk kita terima berkat. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Dan di dalam cinta kasih yang sempurna dari anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kita mulai hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan, Amin.